Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang metode MC Coolidge Speech yang beranggotakan yang pertama Rian Febrian dengan NPM 202143500434 dan saya sendiri Jamil Rahim dengan NPM 202143502811. Apa itu MC Coulomb Space? MC Coulomb Space adalah model neuron buatan pertama yang diperkenalkan oleh Warren MC Coulomb dan Walter Pitts pada tahun 1943 menurut cara kerja neuron biologis dalam sistem syaraf manusia. Digunakan untuk memodelkan logika sederhana menggunakan matematika biner 0 dan 1. Karakteristik. Yang pertama, input dan output berupa binar 0 atau 1. Dua, dapat memproses logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Tidak dapat memproses logika kompleks seperti XOR karena bersifat linear. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan belajar atau penyesuaian bobot. Kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama, kelebihan sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pembelajaran dasar logika dan jaringan syaraf. Yang ketiga, menjadi fondasi bagi pengembangan model neural network modern. Keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear seperti XOR, tidak ada adaptif, tidak bisa belajar dari data, tidak memiliki memori atau mekanisme penguatan. Konsep dasar MCQ Load Speech. Ada komponen dan keterangannya. Yang pertama ada input, nilai masukan binar 0 atau 1. Ada bobotnya, nilai bobot bisa konstan atau disesuaikan untuk setiap inputannya. Penjumlahan atau net input yaitu menghitung total input. Threshold, ambang batas agar neuron aktif. Fungsi aktivasi, fungsi step binar. Studi kasusnya, deskripsinya yang pertama diberikan model neuron MC-Coulomb Space dengan dua buah input binar X1 dan X2. Masing-masing input memiliki bobot W1 dan W2 sebesar 2. Dan neuron ini menggunakan fungsi aktivasi binary step function dengan ambang batas threshold tertentu. Tentukan yang pertama nilai threshold agar neuron ini berfungsi sebagai gerbang gerbang logika OR. Yang kedua, hitung nilai net X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 untuk setiap kombinasi input. Yang ketiga, tentukan output Y untuk masing-masing kombinasi input. Yang keempat, sajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel. Studi kasusnya, diketahui input X1 dan X2 bobotnya W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2. Fungsi aktivasi, Y sama dengan 1 dan 0 jika net lebih dari, jika net kurang. Pertanyaannya, berapa nilai threshold yang tepat agar neuron merepresentasikan fungsi OR? Yang kedua, apa output dari neuron untuk seluruh kombinasi input X1, X2? Penyelesaian Penyelesaiannya adalah langkah pertama kombinasi input berikut semua kombinasi input binar 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Langkah kedua hitung nilai net X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. X1-nya 0011, X2-nya 0101. Nilai net sama dengan X1 dikali 2 ditambah X2 dikali 2. Hasilnya adalah 0224. Penyelesaiannya adalah langkah yang ketiga, tentukan nilai threshold agar neuron berfungsi sebagai logika OR. Maka output harus 0 hanya saat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, net sama dengan 0. Output harus 1 untuk kondisi lainnya. Net sama dengan 2 atau 4, maka threshold yang tepat adalah 2. Langkah keempat, hitung output Y menggunakan fungsi aktivasi. Y10 jika net lebih dari 2, jika net kurang 2. X2-nya ada 0011, X2-nya ada 0101, W1-nya 2222, W2-nya 2222. Net X1 dikali W1 ditambah W2, maaf, ditambah X2 dikali W2 adalah 0224.
4. Thresholdnya adalah 2222, Y-nya adalah 0,1111. Kesimpulannya adalah neuron MC speech dengan bobot W1 sama dengan W2 sama dengan 2 dan threshold sama dengan 2 berhasil merepresentasikan fungsi logika OR. Hasil output cocok dengan tabel kebenaran logika OR. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.